Penampakan sosok wanita berjilbab putih di lorong-lorong asrama. Kaget. Aku melihat Wati, seorang teman sekelas terlihat gelisah. Wati adalah gadis manis dengan kulit putih dan mata bulat. Dia dikenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, guys. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, guys ya. Nah, kali ini gue mau ceritain gudang terlarang di pesantren. Nah, gudang terlarang pesantren ini menyimpan banyak roh pendendam yang tak pernah tenang. Jadi kala itu hujan gerimis membasahi komplek pesantren Al-Mabrur. Di lereng Gunung Lau, udara dingin menusuk tulang, aroma tanah basah dan dedaunan menguar, bercampur dengan bau minyak tanah dari lampu-lampu minyak yang masih setia menemani malam. Jadi salah satu seseorang namanya Raden ini baru aja kembali ke pesantren setelah hampir setahun absen karena pandemi. Kini dia kelas 9, bersiap menghadapi ujian dan babak baru dalam hidup. Pesantren Al-Mabrur adalah rumah kedua bagiku. Pesantren ini didirikan oleh kakek buyutku, Kiai Hasan, seorang ulama karismatik yang disegani di seluruh Jawa Timur. Konon kakek buyut memilih lokasi ini karena merasa ada kekuatan spiritual yang kuat di lereng Gunung Lau. Sebuah energi yang bisa menyeimbangkan batin dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun, cerita-cerita tentang kekuatan itu tidak selalu positif. Ada bisik-bisik tentang penjaga gunung, tentang makhluk halus yang menghuni hutan di sekitar pesantren, dan tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan oleh para leluhur. Sebentar, itu anunya. Kembalinya kami para santri kelas 9 disambut sepi. Pesantren terasa kosong, hanya ada beberapa pengurus dan guru yang berjaga. Pesantren ini biasa ramai dengan ratusan santri, namun kini hanya tersisa 50 orang. Jadi biasanya pesantrennya itu ramai, tapi kali ini cuma tersisa 50 orang. Keputusan untuk hanya menerima kelas 9 adalah untuk meminimalisir risiko penularan. Kata Ustazah Aminah kepada pesantren. Namun bagi kami suasana sepi ini justru menimbulkan perasaan tidak nyaman. Rasanya aneh ya Surya, kata Bima, teman sebangkuku sambil merapatkan jaketnya. Bima adalah anak petani dari Bojonegoro, pendiam tapi sangat perhatian. Sepi sekali dulu, kalau malam selalu terdengar suara tawa dan obrolan santri. Sekarang hanya suara hujan. Aku mengangguk setuju. Iya Bim, seperti ada yang mengawasi. Ustazah Aminah kemudian mengumumkan bahwa karena renovasi asrama bawah, seluruh santri harus pindah ke asrama atas. Asrama atas adalah bangunan tua 2 lantai dengan kamar-kamar yang sempit dan sederhana. Konon asrama ini adalah bangunan pertama yang didirikan oleh kakek buyut dan menyimpan banyak kenangan. Namun ada juga cerita yang kurang menyenangkan tentang asrama itu. Beberapa santri senior pernah bercerita tentang penampakan sosok wanita berjilbab putih di lorong-lorong asrama. Kaget, ya kaget itu aja. Dan tentang suara tangisan yang terdengar di malam hari. Kami bergotong royong memindahkan barang-barang dari asrama bawah ke atas. Meskipun lelah, kami berusaha untuk tetap semangat. Namun semakin lama perasaan tidak nyaman semakin kuat. Hutan di pesantren semakin gelap dan menakutkan. Angin bertiup semakin kencang membawa aroma aneh yang sulit dijelaskan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat asar. Di dalam masjid, suasana terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya sementara. Ketika kami sedang membaca almat surat setelah sholat, aku merasakan ada tatapan yang mengawasi dari sudut ruangan.
Aku mencoba untuk mencari sumber tatapan itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat itulah aku melihat Wati, seorang teman sekelas terlihat gelisah. Wati adalah gadis manis dengan kulit putih dan mata bulat. Dia dikenal sebagai santri yang ceria dan pemberani, tapi kali ini dia terlihat pucat dan ketakutan. "Ada apa, Wati?" tanyaku. Wati memelenggengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Surya. Aku hanya merasa sedikit pusing. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya." Aku melihatnya beberapa kali melirik ke arah gudang kecil yang berada di ujung barat asrama. Gudang itu adalah tempat penyimpanan barang-barang lama, seperti buku bekas, peralatan olahraga yang rusak, dan perabotan yang tidak terpakai. Gudang itu selalu terkunci dan jarang sekali ada orang yang masuk ke sana. Setelah sholat maghrib, Wati pamit untuk kembali ke asrama. Dia lupa membawa kardus berisi buku-buku pelajaran di asrama bawah. Dia berjanji akan segera mengambil buku-bukunya. Namun Wati tidak pernah kembali. Awalnya kami tidak terlalu khawatir. Kami mengira Wati hanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil buku-bukunya. Namun setelah beberapa menit kami mulai cemas. Kami mencoba untuk menelpon Wati, tapi tidak ada jawaban. "Mungkin Wati sedang membantu Bu Aminah di dapur," kata Bima berusaha menenangkan kami. Namun aku tidak yakin. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku teringat akan cerita-cerita tentang asrama yang angker, tentang sosok wanita berhijab putih, dan tentang suara tangisan yang terdengar di malam hari. "Aku akan mencarinya," kataku, bangkit dari dudukku. "Hati-hati, Surya," kata Bima, "jangan pergi sendirian." Aku mengangguk dan bersama Bima dan beberapa teman lainnya, kami bergegas menuju asrama atas. Hujan semakin deras, angin semakin kencang. Suasana di sekitar asrama terasa mencengkam. Kami membuka pintu asrama dengan hati-hati. Lorong-lorong asrama gelap dan sunyi. Aroma aneh yang tadi kami rasakan semakin kuat. "Wati, Wati!" teriak kami. Memanggil nama Wati, tidak ada jawaban. Kami mulai mencari Wati di setiap kamar. Kami memeriksa di bawah tempat tidur, di dalam lemari, dan di setiap ruangan. Namun Wati tidak ada di mana-mana. Akhirnya kami sampai di depan gudang kecil. Pintu gudang terkunci rapat, namun kami mendengar suara aneh dari dalam gudang. Suara itu seperti suara tangisan, lirih namun jelas. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Aku teringat akan cerita-cerita tentang gudang itu, tentang kekuatan-kekuatan gaib yang menghuninya. "Suara apa itu?" bisik Bima. "Aku tidak tahu," jawabku suara bergetar. "Tapi kita harus mencari tahu." Aku mencoba untuk membuka pintu gudang, tapi pintu itu tidak bergerak. Pintu itu terkunci dengan sangat kuat. Saat itulah suara tangisan semakin kuat. Suara itu terdengar sangat aneh. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin menyayat hati. Kami saling pandang ketakutan. Kami tahu ada sesuatu yang buruk terjadi, dan kami merasa kami berada dalam bahaya besar. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong pintu gudang itu. Kayu lapuk berderit memproses, namun akhirnya menyerah. Pintu itu terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan pengap. Aroma lembab dan debu menyeruak, bercampur bau anyir yang membuat perutku mual. Kami menyalakan senter yang dibawa Bima. Cahaya senter menari-nari di dinding gudang, memperlihatkan tumpukan-tumpukan barang lama yang berserakan. Buku-buku bekas berserakan di lantai. Peralatan olahraga berkarat dan perabotan yang rusak. Semuanya tertutup debu tebal, seolah gudang ini sudah tidak lama disentuh. "Wati!" teriakku lagi. Suaraku bergema di dalam gudang, namun tidak ada jawaban. Kami mulai menjelajahi gudang dengan hati-hati. Cahaya senter menyoroti setiap sudut ruangan, mencari jejak Wati. Di tengah tumpukan buku bekas, aku menemukan sebuah boneka kain lusuh. Boneka itu mengenakan kerudung putih dan wajahnya terlihat sayu dan sedih. Aku mengambil boneka itu. Saat ku jabat, aku merasakan sentakan dingin menjalar di seluruh tubuhku. Aku merasakan seolah ada energi aneh yang terpancar dari boneka itu.
Apa itu Surya? Tanya Bima melihat ke arahku. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak tahu Bim, tapi aku merasa tidak enak. Tiba-tiba suara tangisan terdengar lagi. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari sudut ruangan yang paling gelap. Kami menyerahkan senter ke arah sumber suara. Kami terkejut melihat apa yang kami lihat. Di sudut ruangan, di bawah tumpukan kain lusuh, terbaring Wati. Dia terbaring tak sadarkan diri, dengan air mata mengalir di pipinya. Di sampingnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna hitam. Buku itu tampak sangat kuno, dan sampulnya terukir simbol-simbol aneh yang tidak kami kenal. Wati, teriak Bima bergegas menghampiri Wati. Kami mengangkat Wati dan membawanya keluar dari gudang. Kami membawanya ke klinik pesantren dan meminta pertolongan Ustazah Aminah. Ustazah Aminah memeriksa Wati dengan cermat. Setelah beberapa saat, Ustazah Aminah menggelengkan kepalanya. Wati tidak mengalami luka fisik, kata Ustazah Aminah. Tapi dia mengalami syok berat. Mungkin dia melihat atau mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Kami menceritakan semua yang kami lihat dan dengar di dalam gudang kepada Ustazah Aminah. Ustazah Aminah mendengarkan dengan saksama, wajahnya semakin pucat. Gudang itu, kata Ustazah Aminah dengan suara bergetar, gudang itu dulunya adalah tempat kakek buyut menyimpan barang-barang peninggalan dari leluhurnya. Konon di antara barang-barang itu terdapat benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, kata Bu Ustazah Aminah. Ustazah Aminah lalu menjelaskan bahwa kakek buyut adalah seorang ahli spiritual yang disegani. Beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib dan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Namun, beliau juga memiliki musuh, orang-orang yang iri dengan kekuatan dan berusaha untuk mencelakainya. Buku itu, Ustazah Aminah melanjutkan, menunjuk ke buku hitam yang kami temukan di gudang. Buku itu adalah kitab asrar, kitab kuno yang berisi ilmu hitam dan ritual-ritual gelap. Kakek buyut menyembunyikan buku itu karena takut akan disalahgunakan oleh orang jahat. Ustazah Aminah menjelaskan bahwa kitab asrar memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk-makhluk gaib dan mengendalikan pikiran manusia. Solid! 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 Konon siapapun yang membaca kitab itu akan terjerumus dalam kegelapan. Wati mungkin membaca kitab itu, kata Ustazah Aminah dengan nada prihatin. Aku terkejut mendengar pengakuan Ustazah Aminah. Aku tidak percaya bahwa Wati, gadis ceria dan pemberani itu, bisa terpengaruh oleh ilmu hitam. Tapi kenapa Wati membaca kitab itu? Tanyaku. Ustazah Aminah menggelengkan kepalanya. Saya manusia biasa, makan nasi. Aku tidak tahu, Surya. Mungkin dia penasaran, mungkin dia tergiur oleh kekuatan yang dijanjikan oleh kitab itu, atau mungkin dia terpengaruh oleh sesuatu yang lebih jahat. Malam itu Wati masih belum sadarkan diri. Kami berjaga di sampingnya berharap dia segera pulih. Suasana pesantren semakin mencengkam. Suara tangisan yang lirih masih terdengar, seolah-olah ada hantu yang berkeliaran di sekitar kami. Aku tidak bisa tidur, pikiranku terus terbayang-bayang tentang gudang itu, tentang boneka kain lusuh, dan tentang kitab asrar. Aku merasa ada kekuatan jahat yang mengintai kami, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarku. Aku membuka jendela dan terkejut melihat sosok wanita berjilbab putih berdiri di luar. Kaget. Kaget. Sosok itu menatapku dengan mata kosong dan senyumannya terlihat mengerikan. Aku terkejut dan ketakutan. Aku langsung menutup jendela dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu sosok wanita berjilbab putih itu adalah hantu yang sering diceritakan oleh santri senior. Konon hantu itu adalah arwah santriwati yang meninggal dunia karena sakit hati. Hantu itu sering muncul di asrama atas dan menakuti para santri.
Aku teringat akan cerita-cerita tentang hantu itu, tentang bagaimana dia bisa merasuki pikiran manusia dan membuat orang menjadi gila. Aku takut hantu itu akan merasuki Wati dan membuat Wati menjadi korban ilmu hitam. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus mencari cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang mengintai kami. Aku harus menyelamatkan Wati dan seluruh santri di pesantren Al-Mabrur. Ketakutan mencengkramku. Penampakan wanita berjilbab putih itu semakin meyakinkanku bahwa pesantren Al-Mabrur sedang dalam bahaya besar. Aku tidak bisa hanya diam menunggu. Aku harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan teror ini. Aku memutuskan untuk menemui Ustazah Aminah dan menceritakan penampakan yang kulihat. Ustazah Aminah mendengar dengan seksama, wajahnya semakin tegang. Itu adalah Nyi Roro Wetan, kata Ustazah Aminah. Setelah terdiam beberapa saat, arwah seorang santriwati yang meninggal karena patah hati, konon dia masih berkeliaran di sekitar pesantren mencari kekasihnya. Tapi apa hubungannya dengan kitab Asrar dan Wati? Tanyaku. Ustazah Aminah menjelaskan bahwa Nyi Roro Wetan adalah salah satu makhluk goib yang bisa dipanggil oleh kitab Asrar. Konon kakek buyut pernah menggunakan kitab itu untuk mengusir Nyi Roro Wetan dari pesantren. Namun Nyi Roro Wetan berjanji akan kembali dan akan membalas dendam kepada kakek buyut dan akan membalas dendam kepada keturunan kakek buyut. Wati mungkin dipengaruhi oleh Nyi Roro Wetan, kata Ustazah Aminah. Nyi Roro Wetan menggunakan Wati sebagai alat untuk membalas dendam. Aku terkejut mendengar pengakuan Ustazah Aminah. Aku tidak bisa membayangkan Wati, gadis baik hati dengan penuh kasih, menjadi alat bagi makhluk goib yang jahat. Apa yang harus kita lakukan, Ustazah? Tanyaku dengan nada putus asa. Ustazah Aminah berpikir sejenak. Kita harus melakukan ritual pengusiran, katanya. Kita harus mengusir Nyi Roro Wetan dari pesantren dan membebaskan Wati dari pengaruhnya. Ustazah Aminah menjelaskan bahwa ritual pengusiran harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling sakral dan angker dalam tradisi Jawa. Ritual itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan harus diikuti dengan pembacaan Al-Quran dan doa-doa tertentu. Aku akan meminta bantuan Kiai Salim, kata Ustazah Aminah. Kiai Salim adalah ulama yang disegani oleh desa sebelah. Beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia goib dan bisa membantu kita mengusir Nyi Roro Kidul. Sally. Apa ni? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Sally? Dan bisa membantu kita mengusir Nyi Roro Wetan. Malam Jumat Kliwon tiba. Pesantren Al-Mabrur tampak sunyi dan mencengkam. Hujan deras mengguyur dan angin tertiup kencang. Suasana di dalam masjid terasa khusyuk dan penuh ketegangan. Kiai Salim datang bersama beberapa santri yang membantu dalam ritual pengusiran. Kiai Salim adalah seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Beliau mengenakan jubah putih dan peci hitam dan memegang tasbih di tangannya. Ritual pengusiran dimulai dengan pembacaan Al-Quran dan doa-doa tertentu. Kiai Salim membaca ayat-ayat suci dengan lantang dan para santri mengikutinya dengan khusyuk. Suara Al-Quran bergema di dalam masjid, menembus kegelapan malam. Setelah pembacaan Al-Quran, Kiai Salim mulai melakukan ritual pengusiran. Beliau menyiramkan air ruqyah ke seluruh penjuru. Kiai Salim kemudian mulai berkomunikasi dengan dunia goib. Beliau memejamkan matanya dan mulai bergumam dalam bahasa yang tidak kami kenal. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Tiba-tiba angin bertiup semakin kencang. Lampu-lampu minyak di dalam masjid berkedip-kedip dan hampir padam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang samar dan tawa yang menyeramkan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku takut Nyi Roro Wetan itu akan muncul dan menyerang kami. Saat itulah Wati mulai meracau. Dia berbicara dengan suara yang tidak dikenal dan wajahnya terlihat mengerikan. "Aku ingin kekasihku kembali," teriak Wati dengan suara yang serak. "Aku ingin bahagia." Kiai Salim segera mendekati Wati dan mulai membacakan ayat-ayat suci di dekatnya. Beliau menyentuh dahi Wati dengan tangan kanannya dan membisikkan doa-doa tertentu.
Wati semakin meracau dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba Wati jatuh pingsan. Kiai Salim menghela napas lega. Nyi Roro Wetan telah pergi katanya. Kita berhasil mengusir dari pesantren. Suasana di dalam masjid kembali tenang. Lampu-lampu kembali menyala terang. Dan angin berhenti bertiup. Suara aneh juga menghilang. Wati perlahan-lahan membuka matanya. Dia tampak bingung dan lemah. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lirih. Ustazah Aminah dan aku segera menghampiri Wati dan menjelaskan semua yang terjadi. Wati mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan. "Maafkan aku," kata Wati, dengan air mata menetes di pipinya. "Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan." Ustazah Aminah memeluk Wati dengan erat. "Tidak apa-apa Wati," katanya. "Yang penting kamu sudah sadar dan kamu sudah terbebas dari pengaruh jahat." Setelah ritual pengusiran pesantren Al-Mabur kembali tenang, tidak ada lagi penampakan hantu dan tidak ada lagi suara-suara aneh. Kami semua merasa lega dan bersyukur. Namun aku tahu tidak akan pernah terlupakan pengalaman itu. Aku akan selalu menghantui benakku dan mengingatkanku tentang kekuatan gaib yang ada di sekitar kita. Aku juga belajar bahwa ilmu hitam adalah sesuatu yang berbahaya dan merusak. Kita harus menjauhinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren Al-Mabur akhirnya telah kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami semua. Kami bisa belajar dan beribadah dengan tenang tanpa rasa takut dan khawatir. Namun aku tahu di balik ketenangan itu masih tersimpan rahasia-rahasia gelap yang belum terungkap. Dan aku yakin suatu saat nanti rahasia-rahasia itu akan kembali menghantui kami. Ya, jadi segitu aja kisahnya guys. Segitu aja ceritanya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.